Explained Simply is a YouTube channel for teachers that focuses on methods, learning theories, and the latest techniques for teachers. Penjelasan sederhana adalah sebuah saluran YouTube untuk para guru yang berfokus pada metode pengajaran, teori pembelajaran, dan teknik terbaru untuk guru. This video is the first of my CLIL series. Video ini adalah serial pertama MyCLIL. I'm a teacher trainer and developer of CLIL materials. Saya adalah pelatih guru dan pengembang cloning materi. You can click in the down bar for more information. Kamu bisa klik bilah di bawah untuk mendapatkan informasi lain. Let's get started. Mari kita mulai. In this introduction, I will review what CLIL is and why so many schools are using this design for their bilingual education programs. Di perkenalan ini, saya akan melihat kembali apa itu CLIL dan mengapa banyak sekolah menggunakan desain ini untuk program edukasi dua bahasa. CLIL is more of an overall design than a detailed method. CLIL lebih merupakan desain keseluruhan daripada metode terperinci. It is a system that is content-driven and language is integrated into the learning. Ini adalah pendekatan sistem konten dan bahasa yang terintegrasi ke dalam pembelajaran. CLIL helps teachers to ensure that their units and lesson plans are balanced and include sufficient opportunities for the application of knowledge and the development of communication skills. CLIL membantu para guru untuk memastikan bahwa rencana pembelajaran mereka seimbang, termasuk peluang untuk penerapan pengetahuan dan perkembangan keterampilan berkomunikasi. Why is there such a push for these types of skills? Mengapa ada dorongan untuk jenis keterampilan ini? Well, one reason could be that in 2000, Satu alasan yang mungkin ada pada tahun 2000. PISA, which is a division of the OECD, PISA yang merupakan divisi dari OECD started a study that tested 15-year-olds around the world and their abilities to apply knowledge. Memulai penelitian yang menguji anak 15 tahun di seluruh dunia dan kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan. The results have shocked many countries. Hasil mengejutkan banyak negara. Many countries all over the world discovered that their youth could not apply knowledge. Banyak negara dari seluruh dunia menemukan bahwa masa muda mereka itu tidak bisa menerapkan pengetahuan, and were lacking in critical thinking skills, dan kita kekurangan dalam keterampilan berpikir kreatif, creative thinking skills, keterampilan dalam berpikir kreatif, kritis, and problem solving skills. dan keterampilan dalam memecahkan masalah. This meant that changes had to be made and schools had to come to terms with the fact that memorizing information does not automatically mean that students can use the information. Ini bermaksud bahwa perubahan
perubahan harus dibuat dan sekolah harus mencapai kesepakatan dalam faktanya bahwa menghafal itu tidak bisa secara otomatis. This meant that students needed to be more highly active and participative in the learning process. Ini bermaksud bahwa siswa perlu lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. This also meant that students needed to work in a more student-centered environment. Ini juga bermaksud bahwa siswa itu butuh bekerja di lingkungan yang lebih berpusat pada siswa and improve critical and creative thinking abilities. dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. This meant that communication skills also had to improve as students would be required to do more hands-on work. Ini bermaksud juga bahwa keterampilan berkomunikasi harus ditingkatkan karena siswa diminta untuk melakukan banyak pekerjaan. This is not to say that all work should be done hands-on or in groups. Ini bukan mengatakan bahwa semua pekerjaan harus dilakukan secara langsung atau dalam grup. We have different types of students with different needs. Kita memiliki siswa dengan tipe yang berbeda dan kebutuhan yang berbeda. We have extroverted students, meaning they construct meaning by bouncing ideas off of others. Kita memiliki siswa yang ekstrovert yang bisa memberikan ide kepada yang lain. And we have introverted students, Dan kita memiliki siswa yang introvert, meaning they need deep concentration yang bermaksud bahwa mereka butuh konsentrasi yang dalam and time to work alone to develop ideas. dan waktu untuk sendiri, untuk bekerja, dan membutuhkan waktu sendiri untuk membangun ide-ide, mengembangkan ide-ide. Many people confuse introverted with shyness. Banyak orang keliru bahwa introvert adalah pemalu, seorang yang I will pemalu. address this misconception in a later learning theory video. Saya akan mengatasi kesalahpahaman ini dalam video teori pembelajaran nanti. CLIL is a design that your school will adopt for teaching content such as science. CLIL adalah desain yang sekolahmu adopsi dari konten pengajaran, Science, music, history, art, or PE in English. Seperti sains, musik, seni, sejarah, atau olahraga dalam bahasa Inggris, or any other language you wish to use. Atau bahasa lain yang diinginkan. The standards and objectives that you will use with CLIL are up to your country. Standar dan tujuan yang diinginkan dalam CLIL itu terserah pada negaramu, District or school. daerahmu, atau sekolahmu. You would need to know your content and language standards. Kamu butuh tahu kontenmu And apply them to CLIL. Dan standar bahasa untuk menerapkan ke dalam CLIL.
There are two basic ways to implement CLIL. Ada dua cara dasar untuk melakukan CLIL. These are known as hard CLIL and soft CLIL. Ini dikenal sebagai hard CLIL dan soft CLIL. If you choose to use all of the aspects of CLIL, Jika kamu memilih semua aspek dalam CLIL and use a content-driven approach, you would be using hard CLIL. dan menggunakan pendekatan berbasis konten, kamu akan menggunakan hard CLIL. If your class is language-driven and you Jika kelasmu menggunakan pendekatan bahasa apply some of the CLIL design, dan menerapkan beberapa desain CLIL, you would be using soft CLIL. kamu akan menggunakan soft CLIL. Just because you're teaching a subject in a second language, karena hanya mengajar pelajaran di bahasa kedua, di kelas bahasa kedua, does not mean automatically that you're using CLIL. bukan berarti secara otomatis kamu menggunakan CLIL. Now let's get to the overall design of CLIL. Mari kita ke desain, ke keseluruhan desain CLIL. It is made up of 4 areas, or the 4 C's of CLIL. Ini dibuat dalam 4 area atau 4 C's. They are content, communication, cognitive, and culture. Yaitu konten, communication atau komunikasi, kognitif atau kognitif, dan culture atau budaya. I will address each of these individually in future CLIL videos. Saya akan membahas masing-masing dari 4 cara ini di video yang akan datang, di video selanjutnya. All 4 of the C's work together and create a design that semua 4C itu bekerja sama dan membuat desain allows us to teach multiple things at the same time. yang memungkinkan kita untuk mengajar banyak hal di satu waktu yang sama. If you have a CLIL textbook that you are using, Jika kamu memiliki buku teks CLIL yang sedang kamu gunakan, remember that the book does not do the teaching for you. Ingatlah bahwa buku itu tidak melakukan pengajaran untukmu. It is your job as the CLIL expert to make the book come to life. Ini adalah pekerjaanmu untuk menjadi ahli CLIL, untuk membuat buku itu menjadi nyata. Some people ask whether language should be taught at the same time as content. Beberapa orang bertanya, apakah bahasa harus diajarkan dalam satu waktu yang sama dengan konten? If it is done well, the answer is yes. Jika itu dilakukan dengan baik, jawabannya adalah ya. The idea is that students learn language through a real subject. Idenya adalah siswa mempelajari bahasa melalui pelajaran yang nyata, Where they can do hands-on activities and actually use the language. di mana mereka bisa melakukan itu secara langsung dan benar-benar menggunakan bahasa. The basic concept is that students need to practice the language they are learning.
hal yang dasar adalah siswa perlu berlatih bahasa apa yang sedang mereka pelajari. And subjects like science, art, and PE give the students the opportunity to do so. Dan pelajaran seperti sains, seni, dan olahraga memberikan kesempatan mereka untuk melakukan itu.